Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syabila Hasna Maulida dengan 3 digit NIM terakhir 033 ingin mempresentasikan cara membuat peta land surface temperatur di Kabupaten Rembang pada tahun 2024 menggunakan Nansa 8. Jadi di sini pertama-tama kita memasukkan data-data yang dibutuhkan yaitu SHP wilayah administrasi di wilayah yang ingin kita buat peta tersebut. Dan kita juga memasukkan Citra Landsat 8 di band 4, 5, dan 10. Lalu setelah eh, memasukkan SHP-SHP dan data-data tersebut, kita mengetik di search project raster untuk menyesuaikan eh, koordinat sesuai dengan wilayah studi kita. Untuk inputnya, kita masukkan band-band satu-satu di input. Lalu untuk outputnya kita terserah mau menyimpan di mana. Lalu untuk outputnya kita sesuaikan dengan wilayah studi kita. Di sini saya pakai WG 1984 UTM Zone 49S. Lalu setelahnya bisa diklik OK. Setelah semua band di project raster, kita melakukan extract by mass di uh, search. Kita cari extract by mass. Tool ini digunakan untuk memotong citra sesuai dengan wilayah studi kita. Kita lakukan dari band 4 sampai band 10 satu persatu. Untuk input rasternya, bandnya, dan untuk input raster or fitur mass datanya, itu wilayah administrasinya, SLP-nya. Lalu untuk outputnya, kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Terserah kita mau nge-simpan di mana. Dinamai juga sesuai yang kita inginkan. Lalu setelah semua band sudah diekstrak by mass, terlihat bahwa eh, bentuk dari citranya sudah mengikuti wilayah administrasi dari wilayah studi kita. Selanjutnya, kita search raster kalkulator. Di sini kita akan mengkonversikan dx menjadi radians. Jadi di sini rumusnya bisa dilihat di sini. Di sini yang kita ubah itu hanya band 10-nya saja. Setelah hasil radiansnya sudah jadi, kita menggunakan tool raster kalkulator lagi untuk mengubah radians ke brightness temperatur. Di sini bisa diikuti rumusnya sesuai yang saya ketik di sini. Setelah hasil TP-nya sudah jadi, kita masih menggunakan tools raster kalkulator untuk menghitung NDVI menggunakan band 4 dan band 5. Jadi, kita bisa ketik rumus sesuai sama yang saya ketik di sini. Selanjutnya, kita gunakan raster kalkulator lagi untuk menghitung proportional vegetation. Nah, di sini rumusnya itu square dalam kurung NDVI dikurangi NDVI minus dibagi dalam kurung NDVI max dikurangi dengan NDVI yang minus. NDVI minusnya itu yang sini. NDVI maksimalnya dari sini. Setelah hasil PV yang tadi sudah keluar, kita gunakan lagi raster kalkulator untuk estimasi emisivitas permukaan. Nah, bisa diketik sesuai dengan rumus yang aku ketik di sini. Setelah emisivitasnya sudah keluar hasilnya, kita melakukan kalkulasi LST dengan rumus koreksi emisi. Bisa diketik rumusnya sesuai dengan yang saya tulis di sini. Setelah hasil LST 2024 yang keluar, kita menggunakan tool Reclassify untuk menentukan batasan atau zona berdasarkan nilai LST-nya. Untuk inputnya, kita masukkan hasil LST tadi, lalu kita pencet classify dan mengklasifikasikannya menjadi 4. Setelah diklasifikasikan menjadi 4, lalu kita klik OK. Nah, hasil dari ini sudah diklasifikasikan menjadi 4 zona. Lalu kita gunakan tool raster, tool polygon untuk mengubah raster ini menjadi polygon. Inputnya ini ada hasil reklas tadi, lalu kita simpan outputnya sesuai yang kita mau. Oke, udah menjadi SHP ya. Kalau kita klik properties, di simbologi, kategoris,
Kita bisa sesuaikan ini warnanya sesuai dengan grid code-nya. Kita buka open attribute table, ini kan masih belum jadi satu per gridnya. Jadi kita akan jadiin satu dengan menggunakan geoprocessing, lalu dissolve inputnya di kelas tadi, dan dissolve-nya grid code. Kita lihat hasil dissolve-nya udah sesuai dengan jumlah grid code. Jadi setelahnya kita add file dulu, luas AA dengan tipe B, dan suhu dengan tipe teks. Jadi kita klik kanan, calculate geometry, lalu ubah ke HA, dan suhunya kita ketikkan tentang suhu dari grid atau zona-zona tadi, 4 zona tadi. Kita klik kanan, lalu edit features, start editing, lalu ketik tentang suhunya. Setelah selesai diketik tentang suhunya, kita close, kita klik kanan, properties, kategorisnya kita ubah jadi grid code, add value, lalu labelnya kita namain dari sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Layout, oke. Nah, ini sudah selesai pembuatan petanya. Lalu petanya tinggal di layout. Dan ini adalah hasil dari peta land surface temperatur Kabupaten Rembang tahun 2024 yang sudah di layout. Berdasarkan hasil analisis dari peta land surface temperatur di Kabupaten Rembang tahun 2024, sebaran suhu permukaannya dikategorikan menjadi 4, yaitu sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Untuk kategori suhu sangat rendah berada di kawasan perbukitan bervegetasi rapat di bagian utara dan selatan seperti Suke, Gunem, dan Sale, sehingga memiliki kemampuan penyerapan panas yang baik. Dan di kelas suhu rendah itu mendominasi di wilayah campuran lahan pertanian dan semi alami. Dan di suhu yang sedang berada di daerah dataran tengah yang eh, wilayahnya mengalami transisi dari lahan terbuka menuju terbangun. Sementara itu, kelas yang suhu tinggi mencapai 26.601 hektar yang terkonsentrasi pada kawasan permukiman padat dan area terbangun seperti sekitar Rembang Kota, Lasem, Pamotan, dan Sarang mencerminkan potensi fenomena urban heat island akibat meningkatnya tutupan beton dan berkurangannya ruang terbuka hijau. Pola distribusi suhu ini menunjukkan hubungan erat antara kondisi tutupan lahan dan peningkatan suhu permukaan serta dapat menjadi dasar penting dalam arah kebijakan tata ruang dan peningkatan ruang terbuka hijau perkotaan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.